Lalu setelah itu kita cari sources, lalu kita cari komponen konstan, kita tarik, lalu kita cari repeating square, kita tarik lagi ke sini, lalu kita cari di logit and batch operation, kita pilih komponen relation operation. Kita tarik lagi ke sini. Lalu setelah itu kita kembali lagi ke atas. Kita cari sync. Kita cari scope. Kita tarik ke sini. Lalu kita cari Arduino. Kita cari Arduino yang digital output. Mana ya? Digital output. Oh, ini. Kita tarik ke sini. Nah, lalu setelah itu kita masukkan terlebih dahulu nilai-nilai yang ada di semua komponen di sini. Kita masukkan terlebih dahulu di konstan, nilainya 1. Oke. Lalu di repeating squares kita masukkan nilainya, temp values-nya 0 sama 1. Terus di output values-nya kita masukkan 0, 2. Kita oke, kita apply dan kita oke. Lalu di logit and batch operation yang di relation operation kita rubah dulu tandanya. Jadi dari kita apply lalu oke. Lalu setelah itu kita hubungkan antara si konstan ini ke sini. Lalu dari repeating squares ke sini. Nah, dari sini kita masukkan ke scope. Kita buat scope ini mempunyai 3 input. Kita cari di sini di pengaturan scope-nya. Kita ganti number of input ports-nya menjadi 3. Lalu oke. Nah, nanti scope akan memiliki 3 buah input. Jika kita sudah memasukkan nilai dari scope yang tadi, maka hasilnya akan seperti ini saat kita running-kan. Kita akan coba kembali running. Nah, sinyal yang akan dihasilkan dari PWM itu akan memiliki nilai frekuensi dan juga konstan ataupun relation operation itu akan lebih dari. Maka ini adalah sinyal dari PWM yang sudah dibuat tadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat sinyal dari SPWM. Kita akan close terlebih dahulu. Kita akan buat baru. Kita akan membuat sinyal dari SPWM. Nah,
kita terlebih dahulu masuk ke library browse. Setelah kita membuka library, kita cari source di Simulink. Lalu kita masukkan komponen repeating square. Nah, ini. Lalu kita masukkan sine wave. Lalu setelah itu kita masuk ke sync, menu sync, kita cari scoop, kita tarik lagi ke sini, lalu kita cari di signal routing, kita cari mux, nah ya ini mux. Lalu kita cari di commonly used block. Nah, paling atas. Kita cari komponen Laplacian operation. Kita tarik sini. Lalu setelah itu kita cari Arduino seperti tadi. Kita cari Arduino yang digital output. Nah, kita simpan di sini. Nah, pertama-tama kita rubah terlebih dahulu nilai squash dari repeating squash. Kita masukkan values-nya di 0, 1, 2, 3, 4, tutup kurung, bintang, buka kurung, 1/4000, dan kita masukkan output values-nya di 01, 0, 1, dan 0. Lalu kita kali 5 dan tutup kurung. Buka kurung 5 dan tutup kurung. Kita apply dan oke. Lalu setelah itu kita rubah terlebih dahulu di sine wave, kita rubah amplitudenya di 4 amplitude, dan di frekuensinya ini adalah 2 kali V kali 50. Lalu kita play dan kita okekan. Nah, lalu setelah itu kita ke scoop, kita masukkan 2 inputan, kita simpan terlebih dahulu scoopnya. Lalu kita ke muxnya ini sudah benar seperti ini. Lalu kita masuk ke ini relation operation operator. Kita ganti tandanya jadi lebih dari, kita play dan kita okekan. Lalu kita sambungkan terlebih dahulu rangkaian yang sudah kita buat. Kita sambungkan ini, kita sambungkan ini ke sini. Kita sambungkan ini ke sini. Dan kita sambungkan ini ke sini. Lalu ini ke sini, dan kita sambungkan part Arduino ke sini. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kita akan mencoba untuk mensimulasikan sinyal dari SPWM terlebih dahulu, teman-teman. Kita coba run. Lalu setelah itu kita coba untuk menampilkan scoopnya. Nah,
Sinyal akan didapatkan akan seperti ini teman-teman. Kita akan mencoba untuk zoom sinyal yang dihasilkan dari SPWM ini sendiri. Nah, sinyal yang dihasilkan dari SPWM itu akan seperti ini teman-teman. Jadi pada rangkaian SPWM akan terlihat perbedaan dari rangkaian dari PWM karena nilai scoop yang sudah kita tadi buat atau nilai amplitude dan juga frekuensi yang sudah kita buat itu akan memiliki perbedaan di antara sinyal PWM dan juga SPWM. Lalu apa sih perbedaan dari PWM dan juga SPWM? Nah, perbedaan dari PWM dan juga SPWM ini adalah kalau PWM itu adalah teknik manipulasi sinyal, tapi mereka itu memiliki tegangan rata-rata yang berbeda gitu. Kalau PWM itu biasanya dikendalikan di daya listrik yang ada di dalam kumparan. Nah, PWM ini juga biasanya digunakan itu di perangkat-perangkat seperti motor DC gitu. Terus kalau PWM ini tuh digunakan untuk mengurangi pencahayaan di layar-layar pada sebuah layar monitor gitu. Nah, kalau SPWM ini adalah gelombang yang memiliki gelombang sinusnya itu setengah dari bagian N. Jadi si sinusnya itu ini tuh setengah dari gelombang N. Nah, jika kita bandingkan antara sinyal PWM dan juga SPWM yang sudah tadi kita buat, bisa kita bandingkan bahwa nilai dari PWM dan juga SPWM ini sangat memiliki perbedaan yang sangat signifikan teman-teman, karena nilai PWM dan juga SPWM ini adalah nilai yang memiliki perbedaan frekuensi dan juga amplitudo yang berbeda-beda. Nah, biasanya di mana sih ini digunakan gitu? Ini tuh digunakan biasanya kalau SPWM itu biasanya kan dia tuh memiliki kemampuan untuk menolak harmonik ya yang lebih besar. Jadi mereka tuh menolak harmonik yang besar gitu. Jadi gelombang sinus itu dari SPWM itu sebenarnya dari si sinus dan juga gelombang yang segitiga ini. Nah, terus ini tuh biasanya ngeluarin apa sih? Nah, biasanya si SPWM ini ngeluarin sinyal AC gitu. Berbeda dengan PWM. Kalau PWM biasanya dipakainya di DC, kalau SPWM dipakainya biasanya di keluaran AC gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa lihat, ini tuh merupakan perbedaan yang sangat beda ya kalau PWM dan juga SPWM. Nah, jadi kalau misalkan SPWM itu sebenarnya adalah bagian dari PWM, tapi SPWM ini lebih kompleks daripada PWM. Jadi si PWM ini ada bawahnya itu ada SPWM gitu. Jadi SPWM itu adalah bagian dari PWM gitu. Itu teman-teman. Nah, mungkin itu sih yang bisa disampaikan. Biasanya simulasi itu akan kita simulasikan di Arduino ya, karena tadi kan kita memakai komponen Arduino ya di sini. Jadi kita nanti simulasikan terlebih dahulu di lab, dan juga kemarin hasil dari simulasinya itu udah berhasil teman-teman. Jadi setelah diuji ternyata ini tuh rangkaian PWM dan SPWM-nya itu udah benar gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan dari saya, Anissa Sabilatul Muawanah dengan NPM 227002023, dan rekan saya Ruslan Kolbun dengan NPM
227002041. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.